Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fernando dari Universitas Trilogi, Program Studi Teknik Informatika, tahun angkatan 2016. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya atau penelitian saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Minat dan Bakat Studi Siswa SMA ke Jenjang Perguruan Tinggi menggunakan metode forward chaining. Latar belakang. Pada penelitian kali ini mencakup 4 hal. Yang pertama ada pendidikan, fakta, expert system, dan forward chaining. Pada pendidikan, mengembangkan pendidikan sebagai pengembangan potensi siswa untuk memiliki minat dan bakat yang diperlukan khususnya kelas 12 SMA atau sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kemudian ada fakta, yaitu minat dan bakat dapat ditentukan melalui fakta yang sesuai dengan siswa atau minat dan bakat dari siswa tersebut. Yang ketiga ada expert system atau sistem pakar sebagai sistem informasi yang dijadikan tolak ukur siswa untuk mendapatkan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat ada forward chaining. Forward chaining di sini sebagai metode untuk mendapatkan rekomendasi jurusan sesuai fakta yang dimiliki oleh siswa tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana cara membuat sistem rekomendasi minat dan bakat studi siswa SMA ke jenjang perguruan tinggi menggunakan expert system dengan metode forward chaining? Batasan masalah. Pada batasan masalah di penelitian kali ini mencakup 4 hal. Yang pertama program studi, yang kedua ada teknik pemberian skor, yang ketiga data, dan yang keempat ada responden. Pada batasan masalah yang pertama, yaitu program studi. Program studi di sini yang dijadikan rekomendasi berdasarkan universitas yang ada di Jakarta. Universitas tersebut mencakup universitas negeri maupun swasta. Yang kedua ada teknik pemberian skor. Teknik pemberian skor pada instrumen penelitian menggunakan kuesioner dalam sistem rekomendasi seperti ya atau tidak. Yang ketiga ada data. Data yang didapatkan sesuai dengan program studi yang didapat dari website edukasi Kuiper. Data yang dimaksud berupa program studi maupun fakta yang sesuai dengan program studi tersebut. Yang keempat ada responden. Responden berasal dari siswa SMA kelas 12 atau sederajat yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini bertujuan untuk membuat sistem rekomendasi minat dan bakat studi siswa SMA ke jenjang perguruan tinggi menggunakan expert system dengan metode forward chaining. Metodologi penelitian. Berikut adalah gambar alur dari metodologi penelitian dari menggunakan expert system dengan metode forward chaining. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dimaksud di sini adalah pengumpulan data dari program studi dan juga fakta. Program studi yang dikumpulkan di dalam sebuah program yang dijadikan acuan berasal dari universitas yang ada di Jakarta. Jumlah universitas yang dijadikan acuan sejumlah 30 universitas maupun dari negeri maupun swasta. Nah, fakta yang didapat sesuai dengan program studi dan data fakta itu didapat dari website edukasi Kuiper. Jadi semua pengumpulan data didapat dari website edukasi Kuiper. Desain expert system. Berikut adalah gambar desain expert system. Dia memiliki dua icon, yaitu consultation environment dan development environment. Di sini di dalam gambar desain expert system ini user memiliki basis pengetahuan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin inference. Kemudian dari mesin inference dia akan menyimpan ke working memory. Lalu seterusnya sampai basis pengetahuan tersebut sudah tidak ada. Analisis forward chaining. Berikut adalah flowchart dari analisis forward chaining. Itu ada awal mula dari start, ada insert information into working memory.
insert information into working memory dilakukan penginputan sebuah data berupa parameter, fakta, atau program studi untuk dimasukkan ke dalam mesin inferensi. Nah, yang dimasukkan insert information ini berupa program studi dan fakta yang berasal dari website edukasi Kuiper. Setelah itu ada first rule, yang mana data yang berupa parameter, fakta, atau program studi ini dijadikan rule atau sudah terdaftar sebagai rule. Kemudian pada add conclusion to working memory, berfungsi apabila ada informasi atau data secara tidak langsung tiba-tiba masuk ke dalam mesin inferensi. Nah, pada decision flowchart premises match ini berfungsi apabila menemukan landasan atau dasar pemikiran baru. Jika menemukan parameter baru akan bernilai true, kemudian akan diproses ke penambahan konklusi yang akan dikirim ke rule pertama. Sedangkan apabila tidak ada landasan atau dasar pemikiran baru akan bernilai false, dan kemudian akan menjadi rule tetap dan tidak ada yang berubah pada rule. Kemudian dilakukan pembuatan rule berikutnya sampai tidak ada lagi kekurangan dalam penginputan data, parameter, dan fakta-faktanya, dan langsung selesai apabila tidak ada lagi rule yang akan dibuat. Analisis forward chaining. Berikut diambil contoh dari kumpulan program studi dan fakta yang diperoleh dari website edukasi Kuiper. Di sini ada 2 program studi yang dijadikan contoh, yaitu gizi, jurusan gizi, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini ada fakta yang dimiliki oleh 2 program studi tersebut dengan kode fakta F001 sampai dengan F008. F001 sampai dengan F004 dimiliki oleh program studi gizi, sedangkan F005 dan F00 sampai F008 dimiliki oleh program studi kesehatan dan keselamatan kerja. Perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi ini perancangan aplikasi ini dibuat menggunakan PHP MySQL berbasis website. Berikut adalah contoh pengujian sistem dengan sebagian data yang saya ambil contoh dengan program studi sebanyak 10 jurusan. Di antara lain ada jurusan gizi, kesehatan dan keselamatan kerja, teknologi, laboratorium medis, apoteker, farmasi, aktuaria, teknik lingkungan, manajemen, akuntansi, dan perpajakan. Berikut adalah tabel fakta yang dimiliki dari ke-10 program studi tersebut, yang masing-masing memiliki 4 fakta di setiap jurusannya. Berikut adalah rule-based forward chaining yang dibentuk menggunakan tabel, menggunakan if then. Nah, pada tabel ini merupakan uji coba sistem rule-based forward chaining. Requirement yang dibutuhkan untuk menerapkan metode forward chaining itu semua faktanya harus terpenuhi. Jika salah satu fakta dari sebuah jurusan tidak terpenuhi, maka jurusan rekomendasi tidak akan muncul atau bernilai 0. Berikut adalah pengujian sistem atau validasi hasil pengujian dari metode forward chaining untuk expert system. Fakta yang digunakan merupakan fakta dari ilmu gizi yang dijadikan contoh untuk mewakili semua jurusan yang tersedia pada database. Kemudian pada dasarnya forward chaining merupakan metode yang cukup simpel dengan cara kerja yang efisien untuk membuat sebuah sistem rekomendasi. Pada validasi ini, sebagai bukti efektivitas forward chaining dalam expert system seperti pada contoh program studi ilmu gizi dan kesehatan keselamatan kerja. Jika user atau siswa menginputkan fakta-fakta yang tertera seperti dalam tabel fakta pada ilmu gizi, maka akan ditampilkan rekomendasi jurusannya yaitu ilmu gizi. Kesimpulan dari sistem rekomendasi minat dan bakat studi siswa SMA ke jenjang perguruan tinggi menggunakan expert system dengan metode forward chaining dapat meningkatkan output dan produktivitas lantaran kinerjanya dilakukan oleh sistem, serta mampu meningkatkan kualitas pada pemecahan masalah karena memiliki sifat yang konsisten dan minim kesalahan. Nah, saran yang dapat diberikan yaitu penggunaan metode forward chaining dikombinasikan dengan metode certainty factor yang berfungsi untuk mengatasi ketidakpastian pada fakta yang dipilih, sehingga menambah nilai akurasi dari jurusan yang direkomendasikan oleh sistem.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.